Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala faslun arkanu sholatil janazati sab'atun. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang faslun, yakni pasal arkanu rukun-rukun sholati, sholat al-janazati, jenazah atau mayit. Sab'atun, ada 7. Mana saja yang termasuk rukun daripada sholat jenazah itu? Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, yakni niat. Jadi niat itu seperti pengertian awal, qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih, menyengaja sesuatu itu berbarengan dengan perbuatan. Artinya apa? Misal aku niat sholat, nanti itu berbarengan dengan perbuatan. Perbuatan yang mana? Takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar, di dalam nafas Allahu Akbar itu tempat memasang niat. Misal Allah, itu huruf lamnya itu sudah kita berniat di dalam hati. Aku niat sholat. Sholat apa? Nah, nanti disebutkan di sana. Oke, bisa sholat fardu subuhkah atau sholat jenazahkah? Nah, itu dibacakan di dalam hati. Itu cara kita memasang niat di dalam sholat. Kalau tidak dipasang niat, maka tidak sah sholatnya. Nah, itu yang pertama, rukun sholat jenazah, yakni an-niyatu, yakni niat. Yang kedua, as-tsani arba'u takbirah, 4 takbir. 4 takbir. Nanti takbir yang pertama, yakni kalian membaca suratul Fatihah. Nanti ada penjelasan di sini. Jadi ada 4 takbir yang dilakukan sebagai seorang yang mensolati jenazah itu. Ya. Berikutnya al-thalithu, yang ketiga, al-qiyamu, berdiri, 'alal qadir, bagi yang mampu. Yakni berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau kita memang tidak mampu untuk mensolatkan jenazah, maka yang solat ini boleh solat dengan cara duduk. Baik. Ar-rabi', dan yang keempat, qiraatul Fatihah, yakni membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhiril ayah, sampai terakhir. Jadi kita baca suratul Fatihah. Ya, misalnya niat dulu, setelah itu takbir Allahu Akbar. Setelah takbir, maka kita langsung membaca suratul Fatihah, jangan baca kabirah. Nah, kita baca suratul Fatihah sampai dolina itu. Nah, baru berikutnya al-khamisu, yang kelima, as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, yakni membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, setelah takbir kedua. Jadi takbir pertama kita baca suratul Fatihah, takbir kedua kita baca sholawat atas Nabi. Ini rukun. Jadi kalau rukun tidak kita laksanakan, maka tidak sah perkara yang kita lakukan. Nah, jadi yang kedua itu kita membaca sholawat atas Nabi. Bagaimana bacaan sholawatnya? Simpel saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang pendek. Kalau mau yang panjang tinggal ditambah. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, ila akhiril ayat. Sampai di akhir surat yang atahiyat yang kedua di dalam sholat itu dipakai sebagai sholawat yang panjang ketika mau mensolatkan jenazah. Yang pertama tadi takbir pertama apa? Membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua membaca sholawat atas Nabi. Baik. As-sadisu, yang keenam, ad-du'a lil mayyiti ba'da tsalitsah. Ad-du'a, yakni doa lil mayyiti, bagi mayit, ba'da tsalitsah, setelah takbir yang ketiga. Jadi takbir yang ketiga, setelah kita takbir yang ketiga, disunahkan kita untuk membaca doa kepada mayit. Misalkan mayitnya laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sampai sana boleh. Kalau mau yang panjang boleh
wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was thalji wal barad ila akhir ayat. Itu sampai akhir. Nah, itu kita pakai pada takbir yang ketiga. Baik, yang terakhir syarat atau rukun daripada sholat jenazah itu as-sabi' yakni salam. Maka diakhiri dengan salam. Nah, itulah 7 syarat atau rukun. Sekali lagi, rukun untuk sholat jenazah. Kalau rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak sah sholat jenazah itu. Yang pertama niat, yang kedua takbir 4 kali, okay. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang keempat membaca suratul Fatihah. Yang kelima membaca sholawat Nabi. Dan yang keenam membaca doa untuk mayit. Dan yang terakhir yakni salam. Nah, ketahuilah kalau orang takbir itu ada 4. Berarti takbir yang keempat apa kita baca? Apa? Doa juga bagi mayit. Tapi kalau tidak dibaca, tidak apa-apa. Yang penting rukunnya ini sudah terpenuhi. Tapi afdolnya kita harus membaca. Allahumma la tahrimna ajrahu, kalau laki-laki mayitnya, wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sampai sana boleh. Kalau mau lanjut boleh. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'alna fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu bacaannya. Nah, itu dibaca terutama yang kelas 3. Kelas 3 harus bisa itu. Insyaallah setelah kita ngaji bab jenazah ini, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mengkafani mayit, memandikan mayit, mensolatkan. Kalau mensolatkan insyaallah yang penting tidak ada rukuk dan sujudnya saja. Itu ya. Baik, sampai sini paham kan? Oke, wallahu a'lam bishawab.